Di sebuah lokasi yang harusnya haram buat urusan politik itu, konon kabarnya ya, pengelola rumah bersejarah itu mendapat tekanan dari pihak penyelenggara. Jadi buat acara deklarasi Prabowo kemarin itu soal izin menggunakan lokasi, ternyata kabarnya ada acara ancam-mengancam dulu. Saya nggak tahu detailnya ya, tapi kira-kira begitulah kabarnya ya. Bahkan juga kata kawan, tekanan itu ada bukti rekamannya. Ya, PAN, Golkar, PKB, dan juga Gerindra berkumpul untuk mendeklarasikan Prabowo sebagai capres katanya. Buat apa basa-basi? Sekarang saatnya to the point bersama saya, Mas Jobray di Youth TV. Ya, minggu pagi kemarin di Jakarta, warga ibu kota masih pada jogging, nyari sarapan, dan menikmati jalanan yang kosong dan juga udara yang kotor. Tapi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi ada yang berbeda. Di sebuah lokasi yang harusnya haram buat urusan politik itu, konon kabarnya ya, pengelola rumah bersejarah itu mendapat tekanan dari pihak penyelenggara. Jadi buat acara deklarasi Prabowo kemarin itu soal izin menggunakan lokasi, ternyata kabarnya ada acara ancam-mengancam dulu. Saya nggak tahu detailnya ya, tapi kira-kira begitulah kabarnya ya. Bahkan juga kata kawan, tekanan itu ada bukti rekamannya. Ya, PAN, Golkar, PKB, dan juga Gerindra berkumpul untuk mendeklarasikan Prabowo sebagai capres katanya. Zulkifli Hasan dan juga Erlangga mengumumkan dukungannya untuk Prabowo. Mereka lalu menandatangani perjanjian, ya semacam kontrak politik untuk 2024 nantilah. Meski baru juga 2 hari deklarasi koalisi keroyokan itu diumumkan kemarin itu, masalah sudah mulai timbul. Ya apalagi kalau bukan soal rebutan cawapres. Meski panggung politik buatan Prabowo itu lagi seru-serunya, rakyat tuh seolah-olah terpisah dari panggung itu. Lokasi deklarasi kemarin itu dekat dengan pusat lari pagi itu, seakan-akan itu nggak berdampak apa-apa. Rakyat tetap aja cuek dan lanjutin lari paginya. Bodoh amat katanya. Ya, warga-warga yang lagi asik jogging di sekitaran Menteng dan Monas itu jelas nggak peduli lah. Minggu pagi tetap berjalan sahdu dan sedikit sesak napas, meski diinterupsi dengan deklarasi politik. Ya mungkin rakyat udah kebanyakan juga sama kayak warga yang lain juga ya, jogging-jogging aja lah, mereka tuh nggak peduli dengan deklarasi itu. Ngapain ngeliat orang-orang tua yang sudah menjelang uzur itu terindikasi berkomplot untuk membentuk oligarki yang baru lah. Ya, Prabowo memang udah haus dukungan, itu udah sejak lama lah. Dia udah ngebet banget dideklarasiin. Buru-buru nyari suara lah, buru-buru nyari dukungan, nggak tahu kenapa. Saya melihatnya seolah memang Prabowo ini perlahan ya, malah terlihat seolah itu mengepung Pak Jokowi. Nah ini akan saya jelaskan. Soal sebenarnya yang dilakukan Prabowo itu adalah mengeroyok Pak Jokowi, mengepung Pak Jokowi. Kenapa begitu? Begini ya, meski udah kalah 2 kali dari Pak Jokowi, enak banget nyebutnya ya, Prabowo ini tetap penasaran untuk bisa ngepung dan nyerang Pak Jokowi menurut saya nih, dengan berbagai dalih lah. Dendam politik itu nggak mudah menghapusnya, apalagi itu adalah Prabowo ya, yang semua juga udah tahu lah. Dia kan ada masalah soal emosi. Nah, persoalannya adalah Erlangga, Zulkifli Hasan, dan juga Prabowo ini, mereka tuh tetap nggak ngerti apa-apa soal Pak Jokowi. Ya meskipun sudah udah jadi menteri, udah kerja bareng dari kursi yang sangat dekat kan, mengenal Pak Jokowi itu harusnya sudah kenal banget Pak Jokowi itu gimana tuh. Karena mereka sudah bekerja sama dan sudah berhubungan secara profesional gitu ya. Itu udah deket banget, tapi mereka tetap nggak ngerti. Lalu apa yang terjadi dalam deklarasi ini sebenarnya? Lalu apa dampak dukungan dari PAN, Golkar ini untuk Jokowi? Nah, dalam deklarasi kemarin itu, pujian diarahkan untuk mengagungkan Prabowo. Zulkifli Hasan memuji-muji Prabowo sebagai pemimpin yang tepat untuk Indonesia. Pak, kalau 2 periode, 2 kali pilpres dia nggak kepilih, ya itu berarti memang nggak tepat, Pak. Dia ngakunya telah kerjasama dengan Prabowo udah 10 tahun katanya. Sudah kerja bareng dengan Prabowo selama 10 tahun, kata Zulkifli Hasan. Erlangga juga muji-muji Prabowo. Meski dengan wajah yang tegang ya, seolah penuh tekanan. Erlangga itu sempat menyebut bahwa Prabowo sebagai orang yang lahir dari rahim Golkar. Tapi pujian Erlangga ini yang masih susah dipahami ya menurut saya.
Prabowo lahir dari rahim Golkar ini gimana maksudnya? Apa maksudnya Golkar dan Prabowo ini sama-sama anak kandung dari rahim Orde Soeharto? Yang jelas puji-pujian ini bikin kepala Prabowo makin gede. Kepala ya makin gede. Ya biarlah mereka berpesta pora dalam sandiwara politik ini. Tapi mereka nggak pada nyadar kalau langkah ini itu sebenarnya adalah kepungan politik untuk Pak Jokowi menurut saya. Apa yang barusan terjadi ini mengulang kejadian di 2014. Ketika Gerindra, Golkar, PAN dan juga partai-partai lain mengepung Pak Jokowi. Nah yang paling absurd, paling nggak jelas, mereka ini secara berjamaah mengaku-ngaku direstui Pak Jokowi. Bahkan Hasim Joyo Hadikusumo, saudara kandungnya Prabowo ini, bikin pernyataan yang bilang kalau deklarasi ini atas restu Pak Jokowi. Ini sih nggak benar. Karena faktanya Presiden Jokowi membantah, menyangkal dengan keras omongan Hasim itu. Sampai-sampai Aliansi Mahasiswa Sulawesi Utara pendukung Pak Jokowi melaporkan Hasim ini ke Polda hari ini karena dianggap menyebar hoax. Aduh Hasim. Inilah kalau capres tidak didukung oleh prestasi dan masa lalu yang bersih. Bingung cari pegangan, duit melimpah entah dari mana, tapi kandidatnya harus dipoles dengan bedak yang tebal. Harus ditempel-tempelkan ke Pak Jokowi. Ya kemudian netizen, masyarakat, rakyat juga heran. Logikanya itu bagaimana? Hasim ngaku-ngakunya direstui Jokowi. Beberapa orang Golkar juga ngomong kayak gitu. Tapi Zulkifli Hasan, Ketum PAN, itu bilang di media secara terbuka, Pak Jokowi nggak ngasih instruksi apa-apa. Soal deklarasi ini urusan mereka sendiri katanya. Dari sini kelihatan mereka pengen ngepung Pak Jokowi atas dasar sikap yang munafik. Mereka masih menjual muka dan juga wajah Pak Jokowi hanya demi kepentingan mereka sendiri. Nah, momen kayak gini mengingatkan kita pada 2014. Ketika Pak Jokowi masih jadi pendatang baru. Partai yang katanya punya masa besar berkumpul, mereka bersatu untuk mengeroyok Pak Jokowi. Apa kita takut? Enggak lah. Apa kita gentar? Ya tentu saja tidak. Dengan mereka pakai strategi beli partai untuk keroyok Ganjar, itu artinya memang Ganjar sangat menakutkan mereka. Saya ulangi ya, dengan mereka membuat koalisi keroyokan, mengeroyok rame-rame, itu artinya memang Ganjar menakutkan mereka. Dulu juga kita merasakan situasi seperti ini. Kepungan itu berjalan juga sangat kejam. Pak Jokowi diremehkan, direndahkan, diinjak-injak oleh mereka. Yang barusan deklarasi minggu kemarin itu. Mereka itulah yang menginjak-injak Pak Jokowi waktu itu. Kita nggak akan bisa melupakan fakta di 2014 itu yang penuh dengan kebencian. Sekarang Pak Jokowi dikepung lagi. Meski kali ini Ganjar jadi ikutan dalam kepungan itu. Kalau kita membaca apa yang terjadi di 2014, Pak Ganjar ada dalam posisi yang sama dengan Pak Jokowi. Banyak yang meremehkan, memandang sebelah mata dan menyepelekan Pak Ganjar. Fitnah soal Pak Ganjar juga mulai berdatangan. Tuduhan ini itu yang menghancurkan moralnya akan selalu ada. Tapi mental pemimpin memang beda ya. Satu-satu tuduhan dan fitnah keji itu ditepis oleh Pak Ganjar dengan gagah berani. Persis kayak Pak Jokowi di 2014. Nah sekarang situasi jadi kocak dan lucu. Koalisi PAN, Golkar, Gerindra dan juga PKB ya bersatu mengepung Ganjar. Padahal mereka ini pelahap kursi dan jabatan di kabinet. Ternyata setelah kerja bareng beberapa tahun, nggak jaminan mereka akan paham visi politiknya Pak Jokowi. Ya malahan deklarasi minggu pagi kemarin itu bisa dibaca sebagai pembelotan dan pembelokan. Mereka berpaling dari Pak Jokowi untuk mengepungnya, seolah-olah seperti itu. Dan kejamnya, mereka masih aja jual dan ngasong nama Pak Jokowi. Klaim soal restu Pak Jokowi seakan jadi barang dagangannya diobral-obral. Padahal apa yang mereka lakukan adalah pembelotan, bahkan hoax. Buktinya, klaim restu Jokowi ini simpang siur. Yang satu ngomong udah direstui, yang satu ngomongnya enggak. Tapi nama dan wajah Pak Jokowi selalu aja diobral-obral dan diasong, bahkan dipajang di pinggir-pinggir jalan. Kalau mau jadi pemimpin, harusnya yakin dengan kekuatan karakter dan rekam jejak sendiri. Nggak perlu klaim sampai overdosis. Nggak taunya Pak Jokowi sendiri yang bilang, yang Hasim omongkan itu bohong banget.
Siap-siap aja ya. Kita ketawain dan menikmati momen yang lucu ini dan kita akan ngakak berjamaah. Saya Mas Jopray. Aman kan? Buat apa basa-basi? Sekarang saatnya to the point bersama saya, Mas Jopray di YouTube TV.